Biar senang nggak ngatur itu. Apa ini? Pak Iwan nih bener. Pak Iwan kepo. Pak Iwan sini Pak, deketin Pak. Tadi salah. Kipas dah bapaknya. Buat Lah, ini jam ya saya kepingin punya ini. Itu yang menurut dia benar silahkan. Kalau dia merasa ingin membongkar silahkan. Bagi saya semuanya sudah jelas. Saya nggak mau membuka apapun juga. Di sini saya hanya ingin meluruskan bahwa memang udahlah kita kan sudah berpisah gitu ya. Apa nggak kasihan juga gitu kan, anak kan tambah lama pasti tambah besar. Nggak perlu lagi lah bongkar-bongkar kalau itu betul. Kalau nggak betul kan seperti apa, saya nggak mungkin berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi membuat video yang katanya video mesum. Kalau ada silahkan dikeluarkan gitu. Saya tidak keberatan kok. Silakan aja. Kapanpun silakan. Mau dibuka dimanapun kalau menurut dia benar adanya silahkan. Jangan membuat opini masyarakat menjadi tidak baik. Kebencian Ilal terhadap Regina dan Farhad sekilas memang telah mencapai ubun-ubun. Namun entah kesengajaan ataukah memang sebuah kebetulan, tiba-tiba saja Farhad dan Ilal bertemu di lokasi yang merupakan tempat tinggal Regina. Mungkinkah Farhad, Ilal, dan Regina tinggal di lingkungan yang sama? Atau benarkah jika ketiganya sedang terlibat dalam sebuah konspirasi tentang rekayasa cinta? Dia lagi nyanyi. Mungkin dalam waktu dekat saya akan orbitkan orang ini. Dia bernyanyi. Mengganti saya, dan istilahnya mengganti saya juga. Jadi setelah saya nggak ada kerjaan, kebetulan saya punya kerjaan tapi dia nggak ada kerjaan. Dia mau belajar acting jadi bintang film, akhirnya seperti ini. Bisa jadi aktor. Karena dia wajahnya ganteng. Gimana katanya? Nganggur, dilarang kerja katanya. Padahal sekarang udah ditinggal ya kerja-kerjanya. Dengan menjual kisah cerita dia. Sedih saya mendengar cerita. Sedih mas, sedih. Lalu bilang saya tadi kita sudah ngomong, udah ada ngomong tentang apa? Ya pemirsa, malam ini saya ketemu dengan Farhad. Ketemu dan saya sekarang ingin menyatakan bahwa saya ikhlaskan memberikan istri saya kepada, bukan dikasih ya, saya ikhlaskan untuk Regina kepada Farhad Abbas. Kalau saya mungkin bisa dinilai orang kayak akal-akalan Hilal, tapi sebenarnya nakal-nakalan dia. Karena dia ini nggak senang lihat Regina bahagia. Ungkapan soal hidup dimulai pada usia 40 tahun sepertinya dirasakan betul oleh musisi Anang Hermansyah. Walau usia 40 tahunnya telah ia capai sejak 5 tahun yang lalu, bukan berarti gairah hidupnya tidak lagi muda. Lihat saja penampilan lelaki yang menggandrungi warna hijau ini tak ubahnya seperti lelaki berusia 20-an, padahal tidak ada yang menduga jika ia sudah berusia 45 tahun pada tanggal 18 Maret kemarin. Di hari jadinya itu, Anang memilih kota Malang sebagai tempat untuk melewati pergantian umurnya. Walau tak lagi muda, Anang masih berharap mendapat kado impian dari Ashanti. Wih, Coba yang gitu katanya. Yang tercipta ya. Pak Iwan nggak lupa. Dari Jakarta jauh-jauh ini dibawa pulang lagi habis itu taruh di Cinere. jangan taruh di sini aja. Berapa botol?
Kalau di rumah dia kan? Jangan taruh di sini. Sama taruh. Jadi sebelahnya harusnya berapa? 17.000. Dek, jangan nangis. Dari aku ngapain bunyi? Ya dari awal dulu yang gini, baru ya. Baca. Happy birthday Bibi, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, makin bisa dan makin sayang sama kita ya, amin. Sekali lagi bikin Baca tuh. best dad ever. Iya. Panjang umur, sehat, sukses selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, makin umur makin diberi kesabaran, kedewasaan, menjadi imam yang terbaik buat aku dan ayah terbaik buat anak-anak. Jangan emosikan, jangan galak. Kalau nggak galak nggak laku diadil tuh. Jangan tegang, semangat tinggi, harus lebih santai dan enjoy life. Mudah-mudahan bisa tanda tangan pasti enjoy life. Makin cinta dan aku dan anak-anak. Dan jangan lupa apa ini? Apa ini? Sholatnya. Iya. Jangan lupa sholatnya dan berhenti total ngerokok. Bisa. Di usia yang tak lagi muda tapi juga belum memasuki usia senja, bisa dibilang Anang tengah berada di antara usia transisi. Sebuah usia yang umumnya tengah mencari jati diri dan tak jarang pula yang bersangkutan gampang naik darah. Benarkah Anang kini juga tengah mengalami puber kedua? Ya, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat, jaga kesehatannya, panjang umur, nggak cepet tegangan tinggi, marah-marah, jangan galak-galak, jangan emosian, harus banyak sabar. Memang emosian, sedikit temperamen dalam hal-hal tertentu. Itu yang memang aku tidak mau bohong. Karena jangan sampai kaget ketemu Anang dibilang, wah Anang orangnya baik ya gini. Tapi kalau untuk hal-hal sesuatu yang memang aku harus temperamen, aku harus temperamen. Buat aku untuk apa ya Anangnya adanya begini, ya mau syukur, nggak mau ya wis. Yang aku bilang bahwa dia udah mau sabar, nerima kadang aku yang seperti ini. Ya kadang juga masih mau jaga anak-anak, yang anak-anak sudah mulai dewasa dan kadang juga sudah mulai punya hal-hal yang tidak mudah lagi untuk dikasih tahu. Makanya kadang aku bilang bahwa dia sebagai ibu sambung dari anak-anak memang bukan hal yang mudah. Tapi karena Asanti cukup dewasa, cukup mau mengerti bagaimana posisi dan bagaimana menempatkan, itu adalah hal yang aku bilang dia sebetulnya lebih dewasa dari Anang. Di usianya yang ke-45 tahun, Anang tak hanya bertambah tua, namun sebagai musisi karirnya juga makin diperhitungkan. Di balik tangan dinginnya, Anang juga membagikan royalti yang telah ia raih selama karirnya di momen ulang tahunnya kemarin. Lantas adakah kaitannya antara hadiah jam tangan pemberian Ashanti dengan sifat murah hatinya ini? Biar seneng. Pak Iwan nyebelin dulu. Pak Iwan kepo. Pak Iwan sini, Pak. Deketin, Pak. Tadi salah. Kipas dah, Pak. Buat Lah, ini ya saya kepingin punya ini akhirnya dibeliin juga. Ya itu makanya saya galak sama dia tapi dia baik banget. Karena aku senangnya jam daripada koleksi yang lainnya, mendingan koleksi jam kan. Dia jangan koleksi yang lain kan. Karena dia tahu banget aku senang jam mulai dulu. Ya dia. Ayah dari dua orang anak ini memang tidak lagi ingin muluk-muluk dalam menjalani hidup. Seakan telah puas mengenyam asam garam kehidupan, Anang memang tak ngoyo dalam mengejar mimpinya. Kepasrahan Anang ini, apakah karena ia juga merasakan soal kegelisahan Ashanti, soal harapannya yang ingin segera memiliki anak dari Anang? Bukan aku yang suruh dia sabar gitu, tapi dia harus banyak sabar, jangan gampang stres, gampang marah, gampang emosi, gampang apa, karena dia dulu yang awal aku kenal orangnya nggak begitu.
Cuma sekarang karena Pak Iwan, karena sekarang lagi banyak kerjaan, lagi apa, lagi banyak pikiran, jadi rada-rada suka